Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nayira Rizkita Karlinda dengan NIM 08051382429082 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat laporan video materi interpolasi dan overlay. Di mana interpolasi itu adalah proses memperkirakan nilai pada suatu titik yang belum diketahui dengan menggunakan nilai dari titik di sekitarnya. Nah, dalam SIG, interpolasi ini digunakan untuk memperkirakan fenomena spasial seperti elevasi, iklim, tanah, dan polusi. Ada beberapa metode interpolasi, antara lain itu ada Kriging, DW, Natural Neckboard, Spyline, dan TIN. Yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada overlay, itu dia proses analisis dengan menumpang atau susunkan dua atau lebih data grafis untuk menghasilkan data baru berupa satuan pemetaan. Nah, proses ini biasanya dilakukan setelah pemberian skor dan bobot, serta mensyaratkan data yang di overlay memiliki sistem koordinat yang sama. Oke, langkah pertama itu kita buka software ArcGIS, lalu kita add data, kita masukin SAP. Ini kita add. Selanjutnya kalau ini sudah muncul, kita ke file, lalu kita add data, lalu pilih add isi data. Nah, di sini kita masukin data yang sudah diunduh tadi. Yang pertama itu kita masukin arus. Kemudian Z-file-nya itu kita ganti jadi kecepatan, lalu geoprocessing koordinat sistemnya itu kita tambahin Windows 1984, lalu kita oke. Nah, kalau sudah muncul, ini kita ke file lagi, kita lakuin hal yang sama. Kita add data yang kecepatan arus, lalu Z-file-nya itu kita ganti kecepatan, koordinatnya itu masih Windows 1984. Kemudian kita oke. Lalu kita add data lagi yang laju sedimentasi. Nah, Z-file-nya itu kita ganti jadi Y saja, lalu koordinat sistemnya WJS 1984, lalu oke. Nah, kalau ini sudah, kita ke search, lalu di sini kita searching IDW. Nah, kita pilih yang 3D Analysis. Lalu pada bagian input, kita masukin kecepatan arus. Lalu pada Z value file, ini kita masukin jadi kecepatan. Dan outputnya itu kita masukin di... Kita tulis di sini jadi IDW, lalu kita save, lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul, kita zoom dulu. Nah, jadi ini hasil dari output DW-nya. Lalu kita ke search lagi, kita searching 3D. Kita pilih yang 3D Analysis, lalu inputnya itu kita masukin kecepatan arus, kemudian Z value filenya itu kita masukin kecepatan, lalu outputnya itu kita tulis jadi lalu kita oke. Berikut hasil dari Kriging itu. Selanjutnya itu kita checklist dulu, kita masuk ke natural kita pilih yang 3D Analysis. Inputnya itu kita masukin sedimentasi, lalu Z-file-nya itu kita masukin jadi Y saja. Kemudian
ininya kita tulis natural network. Kita oke. Berikut hasil dari natural network. Lalu kita ke spline, kita ke search, kita tulis spline. Kita pilih yang 3D analysis. Lalu untuk inputnya itu kita masukin arus, kemudian Z value-nya itu kita masukin kecepatan. Lalu outputnya itu kita tulis spline, lalu save dan oke. Berikut hasil dari spline, lalu kita ke search, kita ketik lagi trend. Kita pilih yang 3D analysis, kemudian inputnya ini kita masukin arus, kemudian Z value filenya itu kita masukin jadi dx. Nah, kemudian outputnya itu kita masukin jadi trend. Mungkin save, lalu oke. Berikut hasil dari output trend. Selanjutnya itu kita masuk ke overlay. Selanjutnya itu kita ke katalog. Di sini kita cari folder, lalu kita klik kanan, pilih new, lalu pilih save file. Nah, di sini kita tulis overlay pada name, lalu fitur tab-nya itu kita pilih polygon, dan coordinate system itu kita pilih WGS 1984. Lalu kita oke. Kemudian ini kita unchecklist dulu. Nah, selanjutnya itu kita ke start editing, pilih overlay, dan kita oke. Selanjutnya itu kita ke create feature, pilih overlay dan circle. Nah, di sini kita melakukan pembulatan. Lalu kalau sudah seperti ini kita atur dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke editor, lalu kita save edit, kemudian kita stop editing. Lalu kita ke search, kita ketik iris, lalu pilih yang iris analisis. Lalu untuk inputnya itu kita pilih overlay, dan iris feature-nya itu kita pilih IKABU atau SAP. Nah, kemudian untuk outputnya kita masukin jadi iris. Lalu kita save, kemudian kita oke. Nah, berikut hasil dari iris. Selanjutnya itu kita ke search, lalu kita tulis identity. Kita pilih yang identity analysis. Kemudian untuk inputnya itu kita masukin overlay, lalu identity-nya itu kita masukin SAP atau IKABU. Kemudian untuk outputnya kita tulis identity, save, lalu oke. Nah, berikut hasil dari output identity. Selanjutnya kita ke search lagi, kita searching intersearch. Kita pilih yang intercept analysis, kemudian untuk inputnya itu kita masukin overlay dan SAP atau IKABU. Lalu untuk outputnya kita ketik overlay, kita ketik intersearch. Kemudian kita oke. Nah, berikut hasil dari intersearch. Lalu kita ke searching lagi. Di sini kita searching spatial join. Kita pilih yang analisis. Lalu untuk target feature-nya itu kita pilih overlay. Kemudian untuk join feature-nya itu kita pilih SAP atau IKABU. Lalu outputnya kita tulis spatial join. Kita save, lalu kita oke.
Nah, jadi ini hasil dari spatial join. Selanjutnya itu kita ke search, lalu kita union. Kita pilih yang analisis, lalu input feature-nya itu kita masukin overlay dan Bitkabu atau SAP. Lalu outputnya kita tulis jadi union, lalu oke. Berikut hasil dari output union. Selanjutnya yang terakhir kita ke search, lalu kita ketik update. Kita pilih yang analisis, kemudian input feature-nya itu kita masukin overlay dan update feature-nya itu kita masukin Bitkabu atau SAP. Lalu untuk outputnya itu kita kasih nama update, lalu kita oke. Berikut hasil dari output update, lalu kemudian kita lakukan layout. Kita ke file, lalu kita ke pack and print setup. Pada size kita ganti jadi A4 dan orientation kita pilih landscape. Kemudian kita oke. Kemudian kita pilih layout view. Nah, di sini kita lakukan layout pada 11 output ini. Sekian laporan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.